Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan memulai sesi diskusi. Kepada rekan-rekan sekalian kami buka untuk 3 sesi diskusi. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya, kelompok kami akan memilih kelompok 11 sebagai kelompok pembahas. Apakah ada kelompok 11? Ada. Ada. Baik, waktu dipersilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pandi Putumesya Diantari dengan NIM 2017-05-106. Saya ingin bertanya, yaitu akuntan diisyaratkan untuk mematuhi 5 prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, terlepas dari peran, kegiatan profesional, dan keadaan akuntan melakukan aktivitas profesionalnya. Akuntan juga diisyaratkan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Bagaimana menurut kalian di dalam lingkungan pandemi COVID-19 saat ini, pertimbangan penting apa saja yang harus diperhatikan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Sebelumnya saya ingin bertanya, kelompok 11 anggotanya berapa orang ya? Untuk anggota kelompok 11 ada 3 orang. Silakan untuk anggota kelompok 11 selain Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Baik, mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya KDRI Manda Sastrini dengan NIM 2017-05-1017. Di sini saya ingin bertanya, pada presentasi dijelaskan mengenai akuntan publik profesional harus memiliki sikap yang etis atau sesuai dengan etika. Mengapa menjadi suatu faktor penting bagi klien agar akuntan profesional berperilaku yang etis? Terima kasih. Baik, terima kasih Manda. Untuk yang terakhir dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Komang Rinovianingsih dengan NIM 2017-05-1003. Izin bertanya, pada bagian jasa audit internal, dijelaskan jasa audit internal adalah suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan manajemen dipatuhi yang bertujuan membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Lalu pertanyaan saya, apakah dalam pemberian jasa audit internal ini memiliki resiko terhadap independensi auditor eksternal? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 11 selaku kelompok pembahas. Untuk menjawab pertanyaan, kami dari kelompok penyaji meminta waktu untuk berdiskusi.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami juga sudah berdiskusi dan mencoba untuk mencari jawaban yang semaksimal mungkin. Untuk pertanyaan pertama dari Meisya akan dijawab oleh rekan saya Ari. Untuk Ari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari pertanyaan Maisya, bagaimana menurut kalian di dalam lingkungan pandemi COVID saat ini, pertimbangan apa saja yang mungkin harus diperhatikan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar? Menurut kelompok kami, dari bergantung pada peran kegiatan profesional akuntan, perubahan yang dramatis seperti terjadinya COVID ini menimbulkan ancaman baru, atau berdampak terhadap tingkat ancaman yang teridentifikasi sebelumnya terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Berdasarkan kerangka kerja konsepsional, para akuntan diisyaratkan untuk melakukan pertimbangan profesional dan tetap waspada terhadap informasi baru serta perubahan dari keadaan yang ada. Ketika terdapat perubahan keadaan, maka Kode Etik Akuntan Indonesia mensyaratkan agar para akuntan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi setiap ancaman baru atau mengevaluasi kembali ancaman yang diidentifikasi sebelumnya. Mungkin pertimbangan yang akan dilakukan seperti yang pertama, mematuhi prinsip integritas berarti terbuka dan jujur dalam semua hubungan profesional serta bisnis. Contohnya seperti saat pandemi COVID ini, informasi yang jelas, akurat, dan transparan menjadi semakin penting bagi organisasi tempat akuntan bekerja dan klien dalam memprediksi ke depan di tengah tekanan dan ketidakpastian. Yang kedua, mematuhi prinsip objektivitas, yang artinya tidak mengkompromi pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias. Contohnya seperti Kode Etik Akuntan Indonesia melarang akuntan melakukan kegiatan profesional jika keadaan terkait COVID akan selalu mempengaruhi penilaian profesional atau bisnis dari akuntan terkait kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang artinya tidak bertindak bersungguh-sungguh, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional untuk melayani klien dan juga organisasi tempatnya bekerja. Akuntan diingatkan bahwa pembatasan dan tantangan akibat pandemi COVID ini tidak mengurangi kewajiban mereka untuk menjalankan tugas profesional dengan cara yang sungguh-sungguh dan juga kompeten, termasuk mengawasi orang lain dengan tepat dalam lingkup tanggung jawab mereka, bahkan dalam lingkungan kerja virtual. Yang keempat adalah mematuhi prinsip kerahasiaan, yang artinya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan juga bisnis. Di dalam pandemi COVID, banyak kantor jasa akuntan dan organisasi tempat kerja yang telah berlatih kepada model kerja virtual untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah mematuhi prinsip perilaku profesional, yang artinya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi mereka. Sekian jawaban dari kami, apakah bisa diterima atau ada tanggapannya? Baik, izin menanggapi. Lalu apabila akuntan yang bekerja di bisnis dan organisasi mungkin menghadapi berbagai tekanan yang dapat menyebabkan mereka melanggar terhadap prinsip dasar etika, tekanan apa saja yang mungkin akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin di sini menurut kami tekanan terkait adanya pandemi COVID ini mungkin menciptakan peluang yang lebih besar terhadap bujukan untuk ditawarkannya demi keuntungan yang tidak sah. Misalnya mungkin akuntan akan ditekan untuk membuat atau menerima bujukan untuk memperoleh alat pelindung diri secara cepat yang persediaannya terbatas saat ini, atau untuk memproses klaim palsu atas hibah atau pinjaman pemerintah. Selain itu, terdapat juga tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai. Seperti transisi mendadak cara kerja dari sebelumnya tatap muka kemudian menjadi virtual ditambah dengan tekanan yang dihadapi banyaknya entitas dalam bisnis, juga dapat menimbulkan tekanan yang diberikan oleh atasan atau klien atau pihak lain terhadap akuntan itu sendiri. Sehingga akuntan melakukan tugas tanpa keterampilan atau pelatihan yang memadai, sehingga dalam jangka waktu yang tidak realistis. Selain itu juga ada tekanan terkait mungkin benturan kepentingan. Akuntan yang bertanggung jawab atas pemilihan pemasok mungkin
keuangan karena COVID-19 sebagai pemasok. Seperti itu, Maisya, apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, silahkan Diana. Baik, sebelumnya bisa didengar ya suaranya? Bisa Diana, tapi agak kecil. Baik, jadi tentunya akan ada banyak tekanan atau kemungkinan yang bisa terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Jadi, saat pandemi ini, sebagian besar perusahaan tentu akan mengalami kerugian. Karena untuk itu banyak pula manajemen yang akan berusaha menutupi kerugian ini dengan melakukan manipulasi data agar kerugian ini tidak diketahui oleh para pemegang saham. Manajemen ini akan meminta bantuan kepada auditor dan bila perlu akan mengancamnya agar bisa memberikan unqualified opinion pada laporan keuangan yang diaudit. Nah, situasi ini merupakan salah satu tantangan bagi auditor karena di sisi lain dia takut kehilangan klien jika tidak menuruti apa yang dikatakan oleh manajemen. Namun di sisi lain dia akan melanggar kode etik profesi apabila mengikuti apa yang dikatakan oleh manajemen tersebut. Jadi ini adalah salah satu bentuk dilema etika yang kemungkinan bisa terjadi di saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Diana atas tanggapannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan. Jika tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Rimanda. Terkait dengan mengapa menjadi suatu faktor penting bagi klien agar akuntan profesional berperilaku etis. Baik, untuk pertanyaan tersebut, saya sendiri yang akan menjawab. Jadi, etika dalam auditing itu sangat penting karena hal ini merupakan suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria adalah yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Profesi akuntansi memegang peranan yang penting di masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kode etik profesional. Baik, untuk Anda, apakah dapat diterima atau ada tanggapan? Mohon izin untuk menanggapi. Jadi, akuntan profesional yang berperilaku etis itu sangat penting bagi klien dan juga publik karena sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya sangat berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi, masyarakat, bahkan negara, dilihat dari kesesuaian informasi yang diberikan serta dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik profesional. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi, lalu apa alasan yang mengakibatkan seorang profesional bersikap tidak etis? Terima kasih. Baik, Rimanda. Untuk
Itu kenapa seorang profesional bisa bersikap tidak etis atau ada beberapa alasan yang mengakibatkan seorang profesional itu bersikap tidak etis. Yang pertama itu biasanya karena faktor kepentingan atau keserakahan diri, yaitu ketamakan dari seorang profesional yang ingin mendapatkan uang atau imbalan yang lebih jika dia melakukan penyimpangan terhadap etika atau kode etik tersebut. Lalu yang kedua, seorang akuntan dapat menggelapkan dana dari majikannya untuk keuntungan finansial. Hampir sama dengan yang pertama, yaitu untuk balik lagi kepada untuk kepentingan finansial. Yang ketiga ada the Chief Financial Officer dari perusahaan publik dapat menyusun laporan keuangan untuk tampil seolah-olah perusahaan tersebut melakukan jauh lebih baik daripada yang sebenarnya. Karena dia ingin portofolio saham mereka meningkat. Ini sempat disinggung juga tadi bahwasanya banyak profesional yang melakukan pelanggaran terhadap kode etis atau etika tersebut hanya untuk terlihat lebih baik di mata pemegang saham perusahaan tersebut atau supaya pemegang saham perusahaan tersebut tidak uh, apa namanya tidak merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada seorang akuntan mungkin merasa tertekan dari kliennya, yaitu untuk melaporkan informasi palsu atau mungkin petugas keuangan melakukan permintaan perbaikan dari dewan direksi, presiden, pemilik atau pemegang saham perusahaan, atau ia mungkin takut kehilangan pekerjaannya. Ini seperti yang dapat juga disinggung dalam presentasi bahwasanya ini menjadi salah satu dilema bagi seorang akuntan publik, yaitu di mana dia harus memberikan satu jasa atau satu opini antara memberikan opini yang baik kepada perusahaan tersebut atau kehilangan pekerjaannya karena ketatnya persaingan pekerjaan di dunia akuntan publik. Baik, untuk yang selanjutnya, seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan di mana ada konflik kepentingan. Jika akuntan berutang uang atau memiliki saham yang signifikan di perusahaan, dia mungkin bukan individu yang ideal untuk mempersiapkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan tertentu. Baik, biasanya seorang akuntan itu harus bersifat independen, di mana dia tidak diperbolehkan memiliki satu kepemilikan signifikan di satu perusahaan, baik berupa saham ataupun utang, karena hal itu akan mempengaruhi hasil audit atau evaluasi laporan keuangan yang ia lakukan. Lanjut, yang terakhir, kegagalan untuk seorang akuntan untuk melakukan analisis mendalam ketika mempersiapkan dan merevisi informasi keuangan. Ada banyak orang yang lebih memilih untuk mengambil jalan pintas dalam hidup dan terus terang. Hanya tidak dapat diterima ketika diharapkan untuk tampil di manner profesional. Baik, mungkin sekian tanggapan dari saya. Jika ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan. Mungkin dari Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Lia Meliana dengan NIM akhir 1022. Izin menanggapi pertanyaan mengapa menjadi suatu faktor penting bagi klien agar akuntan profesional berperilaku etis. Masyarakat merupakan pengguna jasa profesi yang membutuhkan seorang akuntan yang profesional. Label profesional di sini mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien, dan keinginan yang tulus membantu permasalahan yang dihadapi klien, sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, setiap akuntan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan penerapan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Kesadaran etika dan sikap profesional harus ada dalam diri seorang akuntan, mengingat bahwa profesi tersebut, publik mengharapkan tanggung jawab akuntan terlaksana dengan sebaik-baiknya, yang berperilaku profesional dan etis sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya relevansi dan keandalannya. Kemudian, dalam hal ini, ada pun beberapa penyebab dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik. Di antaranya yaitu perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Lia atas tanggapan dan tambahan jawabannya. Apakah Putri ingin menambahkan lagi? Ya, izin menambahkan, Tina. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari tanggapan Erimanda mengenai kasus pelanggaran kode etik tersebut, alasan atau penyebabnya. Tambahan jawaban dari saya yaitu pada prinsip-prinsip umum kode etik akuntansi profesional tersebut, hal yang dapat mempengaruhi adanya pelanggaran kode etik tersebut yaitu adanya ancaman. Umumnya ancaman itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada kepentingan pribadi, ada penelaahan dan advokasi serta kesepahaman, dan yang terakhir ada intimidasi. Yang pertama kepentingan pribadi dimaksudkan ketika kepentingan keuangan dari auditor atau kerabatnya terlibat. Jadi misalkan di suatu perusahaan ada masalah keuangan seperti Tina bahas tadi, dan juga ada kerabatnya yang terlibat dalam hal tersebut, bisa saja seorang auditor tersebut akan berubah kode etik yang sudah sewajibnya diikuti. Yang selanjutnya ada penelaahan pribadi. Ketika seorang auditor menelaah suatu situasi yang merupakan konsekuensi penilaian sebelumnya, maka nasihat dari auditor atau perusahaan tempat sang auditor bekerja tersebut dapat diubah oleh auditor tersebut sehingga mengubah kode etik. Yang ketiga ada advokasi. Ketika seorang auditor mendukung suatu posisi atau opini yang mengakibatkan berkurangnya objektivitas seorang auditor tersebut. Yang keempat ada kesepahaman. Ketika seorang auditor menjadi sangat perhatian terhadap kepentingan pihak lain disebabkan karena hubungan dekat dengan pihak tersebut. Jadi dengan memiliki hubungan dekat dengan pihak tertentu bisa merubah kode etik seorang profesional auditor. Yang terakhir ada intimidasi. Ketika tindakan yang akan dilakukan seorang auditor dapat dinegosiasi dengan menggunakan ancaman nyata ataupun berupa ancaman palsu. Jadi seorang auditor tersebut dapat berubah kode etiknya jika diancam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Putri atas tambahannya. Mungkin sudah cukup jelas, jadi kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Trinovianingsih. Untuk pertanyaan dari Trinovianingsih akan dijawab oleh rekan saya Weda. Untuk Weda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Trinovianingsih terkait dengan apakah dalam pemberian jasa audit internal ini memiliki resiko terhadap independensi auditor eksternal tersebut. Menurut kelompok kami, audit internal menjalankan fungsinya di bawah kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam memenuhi tanggung jawabnya. Karena itu, pemberian jasa audit internal bagi perusahaan klien dapat berisiko terhadap independensi auditor eksternal tersebut. Terkait dengan pemberian jasa audit internal, sistem keuangan atau laporan keuangan. Lalu terdapat ancaman penelaahan juga pribadi yang tinggi. Untuk menunjukkan independensi mereka, prinsip-prinsip berikut ini harus diterapkan dalam setiap tugas dari auditor tersebut, yaitu yang pertama, auditor eksternal tidak boleh menerima begitu saja peran manajemen ketika memberikan jasa audit internal. Lalu yang kedua, setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah untuk dijalankan oleh manajemen, bukan untuk auditor. Lalu yang ketiga ada auditor eksternal tidak boleh menerima kontrak kerja audit internal yang akan menjadikan auditor menjadi bagian dari struktur pengendalian internal klien terkait dengan penyusunan informasi laporan keuangan. Sekian dari jawaban saya, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya izin menanggapi, apakah selain pemberian jasa audit internal bagi perusahaan klien, ada ancaman lain yang dapat mempengaruhi independensi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Menurut kelompok kami, kemungkinan munculnya ancaman yang lebih besar terhadap independensi adalah ketika kantor akuntan publik mendelegasikan staf auditnya ke perusahaan klien untuk berpartisipasi dalam fungsi audit internal klien pada waktu-waktu yang berbeda pada tahun tersebut. Untuk tujuannya yaitu untuk menghindari biaya musiman dalam pekerjaan audit mereka.
Sekian dari jawaban saya. Apakah bisa diterima dan atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Apakah jawaban saya bisa diterima, Tri? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, terutama kepada kelompok pembahas kelompok 11, dan teman-teman yang sudah memberikan tambahan atau tanggapannya. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok penyaji akan menutup jalannya tanya jawab pada hari ini. Jika kami ada salah kata atau jawaban yang kurang berkenan, mungkin bisa dimaafkan. Kami tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih.